Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Sufiawati dengan NIM 22070261101. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem penginderaan. Sebelum lanjut ke materi, mari kita simak video berikut ini terlebih dahulu. Senses. Do you see these flowers? Can you hear that song? Can you smell that delicious cake? All this is thanks to the human senses. Senses allow us to learn about the world around us. They collect all this information and send it to the brain. Humans have 5 senses: sight, hearing, taste, smell, and touch. Let's learn more about each one of the human senses. Eyes are the sense organ of sight. Having sight means we are able to see shapes, colors, and sizes of the objects around us. Look at that mountain. Our ears are the sense organs of hearing, and thanks to them, we hear sounds around us. I love listening to music. The tongue is the sense organ of taste, and it tells us how things taste: sweet, salty, and sour. Yum! This ice cream is delicious. The nose is the sense organ of smell, and thanks to it, we can smell things around us. This cake smells great. Yikes! It smells like poop! Our skin is the sense organ of touch, and it allows us to know what the temperature is, the shapes of the objects, and their texture. It's freezing cold! I got goosebumps! Now you know the 5 senses of the human body. Can you remember all of them? Let's see how good your memory is. Finish the sentence. Sight allows us to see. Thanks to our sense of hearing, we can hear. The sense of taste allows us to taste. Our sense of smell helps us smell. Thanks to our sense of touch, we can feel the temperature, the shapes of the objects, and their texture. Way to go! The world would be so different without our 5 senses, right? Nah, jadi kan kita setiap harinya itu bisa melihat, kita bisa mendengar suara, mendengar bunyi, mendengarkan lagu, lalu kita juga bisa menghirup bau, entah itu bau enak, bau gak sedap, atau bau masakan yang enak, atau bau wangi. Kita juga kalau makan itu bisa merasakan ini rasanya pedas, rasa asin, atau rasa manis. Terus kita juga waktu panas, kita bisa merasakan panas oleh kulit kita, dan waktu dingin kita juga akan dingin, lalu kita memberi respon menyicil juga. Itu karena dalam tubuh kita terdapat sistem penginderaan. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem penginderaan? Jadi, sistem penginderaan manusia merupakan organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan yang tertentu yang terdiri dari indera penglihatan, seperti mata, indera pendengar yaitu telinga, indera penciuman yaitu hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Menurut Saifuddin, sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan menerima rangsangan tertentu. Serabut saraf yang menanganinya merupakan alat perantara yang membawa kesan dari organ indera menuju ke otak tempat perasaan ini ditafsirkan. Lalu macam-macam indera pada manusia. Yang pertama ada indera penglihatan.
Nah, indera penglihatan adalah alat yang digunakan untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar sehingga mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti saat ini kita bisa melihat sekitar kita karena adanya indera penglihatan. Nah, mata dapat melihat benda karena adanya pantulan cahaya dari benda. Indera penglihatan yang terletak pada mata terdiri atas organ, alat bantu mata, dan bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus atau urat saraf kanila kedua muncul dari sel-sel ganglion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus. Fungsi mata itu sendiri untuk memberikan kemampuan penglihatan pada organisme. Mata merupakan organ yang kompleks dan penting dalam sistem penginderaan manusia. Fungsi mata yang penting ini membuatnya menjadi organ yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar melalui penglihatan. Yang A ada bagian-bagian mata. Nah, bagian-bagian mata itu yang pertama ada sklera, ada iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otot ciliaris, vitreous humor, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Yang pertama, kornea. Kornea adalah lapisan transparan yang melindungi mata yang bertanggung jawab untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, ada pupil. Pupil adalah lubang kecil di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika cahayanya redup, pupil akan melebar untuk memungkinkan masuknya lebih banyak cahaya. Dan saat cahaya itu terang, pupil akan menyempit untuk mengurangi cahaya yang masuk. Yang ketiga ada iris. Iris adalah bagian berwarna di depan mata yang mengatur ukuran pupil. Selain memberikan warna pada mata, iris juga membantu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Yang keempat ada lensa. Lensa terletak di belakang iris dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, lensa dapat berubah bentuk agar bisa menyesuaikan fokus objek yang berbeda. Yang kelima ada retina. Retina adalah lapisan tipis yang terletak Retina adalah lapisan tipis yang terletak di belakang mata. Ini berisi sel-sel sensorik yang disebut fotoreseptor yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang keenam ada batang dan kerucut. Batang dan kerucut adalah dua jenis fotoreseptor di retina. Batang berperan dalam penglihatan dalam kondisi redup, sedangkan kerucut berperan dalam penglihatan warna dan penglihatan dalam kondisi terang. Yang ketujuh ada saraf optik. Saraf optik mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh fotoreseptor di retina ke otak. Ini melalui saluran saraf optik yang menghubungkan mata dengan otak. Yang kedelapan ada koroid. Koroid merupakan lapisan vaskular di belakang retina yang memberikan pasokan darah ke mata dan membantu menjaga suhu mata. Koroid ini berarti memberikan pasokan darah mata dari pembuluh darah manusia menuju ke mata. Yang ke-9 itu ada sklera. Nah, sklera adalah bagian putih yang keras dan kuat yang melindungi struktur internal mata. Sklera juga merupakan titik tempat otot. Yang ke-10 ada vitreous humor. Vitreous humor atau badan bening adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia atau vertebrata lainnya. Vitreous tidak berwarna transparan mengisi ruang antara lensa mata dan retina ke arah belakang mata. Yang ke-11 ada aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan yang mengisi bagian depan mata antara kornea, bagian transparan di depan mata dan lensa. Fungsi utama dari aqueous humor adalah untuk memelihara dan untuk menghilangkan sisa-sisa struktur avaskuler yang berperan dalam refraksi cahaya dan menjaga tekanan infraokuler. Yang kedua ada otot ciliaris. Otot ciliaris mata adalah cincin otot polos lurik yang terdapat di lapisan tengah mata.
Ini adalah otot tak sadar yang penting karena membantu mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lalu yang terakhir ada bintik buta. Bintik buta atau yang dikenal juga istilah spot brain adalah area kecil pada mata di mana tidak ada sel fotoreseptor atau saraf optik di tulang lunak retina. Bintik buta memiliki peran penting dalam penglihatan manusia. Apabila bintik buta ini rusak atau terkena penyakit, maka akan menimbulkan kebutaan pada orang tersebut. Yang B ada kelainan dan penyakit pada mata. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh atau miopi merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat objek jauh dengan jelas. Hal ini karena lensa mata terlalu cembung atau bola mata yang terlalu panjang. Akibatnya bayangan akan jatuh di depan bintik kuning. Penderita miopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung. Yang kedua ada rabun dekat. Rabun dekat atau hipermetropi merupakan ketidakmampuan melihat objek benda secara jelas dari jarak dekat. Hal ini terjadi karena lensa mata terlalu pipih, bayangan akan jatuh di belakang bintik kuning. Nah, kelainan ini dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Lalu ada astigma. Astigma atau mata silinder disebabkan permukaan lensa atau lekungan kornea yang tidak lurus. Biasanya penderita astigma itu apabila melihat benda lurus maka penderita astigma akan melihatnya miring. Akibatnya bayangan yang jatuh tidak tepat pada bintik kuning. Penglihatan penderita astigma dapat dikoreksi dengan lensa silindris. Lalu ada glaukoma. Glaukoma atau glukoma adalah kerusakan saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh tekanan bola mata yang tinggi. Jadi peningkatan tekanan cairan mata intraokuler menyebabkan tekanan dalam mata. Nah, setelah itu kerusakan pada saraf optikus terjadi. Selanjutnya ada katarak. Katarak penyakit ini disebabkan terjadinya penguruan pada lensa. Biasanya lensanya itu terdapat putih-putih. Semakin keruh lensa, semakin tidak jelas penglihatannya, lama-kelamaan dapat menyebabkan kebutaan. Pengangkatan lensa katarak dapat menggantikan dengan lensa buatan merupakan cara terbaik dalam pengobatannya. Selanjutnya ada cara kerja mata. Nah, cara kerja mata itu proses melihat pada mata dimulai ketika objek atau benda memantulkan cahaya yang masuk ke mata dan diterima oleh kornea, pupil, lensa, lalu dipusatkan pada retina. Cahaya memantulkan citra objek dan terhadap pada garis lurus menuju mata. Cahaya tersebut masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Sel fotoreseptor pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik mengalir melalui saraf optik menuju otak. Nah, otak itu merespons sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan, sehingga kita mengetahui apa itu yang kita lihat. Indra penglihatan, panca indera yang kedua merupakan indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan oleh otak dan sistem saraf pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan telinga dan otak atau nervus vestibulocochlearis. Ada 3 bagian utama di telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam.
Reseptor yang ada pada telinga akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Ada bagian-bagian telinga. Nah, ini anatomi dari telinga. Nah, bagian telinga yang pertama itu ada telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga atau pinna, ilang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah liang telinga. Saluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut. Pada saluran ujung terdapat gendang telinga dan meneruskan suara ke telinga dalam. Nah, daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, tetapi bentuk ini kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Bentuk daun telinga yang sangat sesuai dengan fungsinya yaitu daun telinga pada anjing misalnya dan kucing, yaitu tegak dan membentuk saluran menuju ke gendang telinga. Selanjutnya ada telinga tengah. Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martis atau malleus menempel pada gendang telinga, tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang, dan tulang sanggurdi atau stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Muara tua Eustachi yang menghubungkan ke faring juga berada di telinga tengah. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran ke kokea atau rumah siput. Yang ketiga ada telinga dalam. Nah, bagian ini mempunyai susunan yang rumit terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, kokea atau rumah siput. Sacculus berhubungan dengan utriculus melalui saluran sempit. 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, dan sacculus merupakan organ keseimbangan. Dan keempatnya terjadi di dalam rongga vestibulum dari labirin tulang. Kokea mengandung organ Corky untuk pendengaran. Kokea terdiri dari 3 saluran sejajar yaitu saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela oval, saluran tengah dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, dan saluran kanal yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Di antara saluran vestibulum dengan saluran tengah dapat membran Eisner, sedangkan di antara saluran tengah dengan saluran timpani terdapat membran basilar. Dalam saluran tengah terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai membran tektorial yang paralel dengan membran basilar dan ada di sepanjang kokea. Sel sensori untuk mendengar terbesar di permukaan membran basilar dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial. Dasar dari sel pendengar terletak pada membran basilar dan berhubungan dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Bagian terpeka rangsang bunyi ini disebut dengan organ Corky. Yang B ada kelainan dan penyakit pada telinga. Yang pertama ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar kurang pendengaran. Nah, pada penderita tuli itu agar dapat mendengar itu menggunakan alat khusus untuk pendengaran. Yang kedua ada otitis eksterna. Otitis eksterna merupakan suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini biasanya menyerang seluruh saluran
atau halnya pada daerah tertentu sebagai bisul. Otitis eksterna seringkali disebut sebagai telinga perenang atau swimmer's ear. Otitis eksterna umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga ada congek. Congek atau otitis media subproduktif kronik (OMSK) disebabkan oleh peradangan kronis di telinga bagian tengah dan rongga tulang mastoid yang disertai dengan pecahnya atau perforasi gendang telinga. Umumnya, congek ditandai dengan keluarnya cairan berbau dari telinga yang terus berlangsung hingga berbulan-bulan. Selanjutnya ada perikondritis, adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar. Perikondritis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaringan ikat di sekitarnya. Kadang nanah menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago dan menyebabkan kerusakan pada kartilago, akhirnya membentuk kelainan bentuk telinga. Meskipun bersifat merusak dan menahun, tetapi perikondritis cenderung hanya menyebabkan gejala-gejala yang ringan. Yang C ada cara kerja dari telinga. Yang pertama, gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran ini akan diteruskan oleh ke telinga ke ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisman dan menggerakkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Passer yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan laput-laput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke saraf pusat pendengar di dalam otak melalui saraf. Panca indera yang ketiga ada indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit terdiri atas saraf sensorik yang berfungsi sebagai indera peraba. Berkat adanya saraf tersebut, kulit menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan dari luar, mulai dari suhu, panas, atau dingin. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis dan jauh dari epidermis. Reseptor untuk rasa sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Fungsi kulit sebagai pengatur suhu tubuh ini dipenuhi dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan pembuluh darah. Fungsi kulit sebagai organ ekskresi itu juga mengeluarkan keringat dan mengandung kelebihan air, garam, mineral, maupun limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Makanya dikeluarkan oleh kulit. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau saat kita sedang kepanasan. Ini adalah anatomi dari kulit atau bagian-bagian kulit. Nah, bagian-bagian dari kulit itu dibagi menjadi 3, ada epidermis, dermis, dan lemak. Bagian kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapis sel, yaitu stratum germinativum berfungsi untuk membentuk lapisan di sebelah atasnya, stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit kehitaman atau kecoklatan. Yang ketiga ada stratum lucidum, merupakan lapisan yang transparan
Yang keempat ada stratum corneum merupakan lapisan yang paling luar. Ini merupakan bagian-bagian dari kulit. Ini ada ujung saraf, bebas atau berasa sakit, tiskul mental itu buat sentuhan, air gelembung krause buat dingin. Ini ada stratum corneum, stratum luteum, stratum granulosusum, stratum germinativum. Nah, ini tuh ada cospula meissner buat sentuhan. Itu bagiannya di dermis. Ada corpuscula paicina buat tekanan, ujung rufi ini buat panas. Penyusun utama dari bagian dermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari serat berwarna putih dan serat berwarna kuning. Serat kuning bersifat elastis, lentur sehingga kulit dapat mengembang. Yang B ada kelainan dan penyakit pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Nah, jerawat ini mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor, hiperpigmentasi, komedo, dan munculnya benjolan merah yang membengkak menjadi gejala-gejala awal timbulnya jerawat. Lalu, hal tersebut dikarenakan paparan sinar matahari atau sinar UV yang dapat merusak struktur kulit sehingga mudah timbul jerawat yang disertai dengan adanya hiperpigmentasi. Yang kedua ada panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu tampak seperti bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai dengan rasa gatal. Panu itu timbul karena penderitanya itu tidak menjaga kebersihan kulit. Lalu ada skabies. Skabies disebut pula 7-year itch. Penyakit tersebut disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil dan dapat menular pada orang lain. Penularan skabies sangat mudah terjadi melalui dua cara. Pertama, menular lewat sentuhan langsung kulit penderita skabies dengan kulit orang sehat, termasuk saat berjabat tangan. Kedua, melewati media seperti pakaian, handuk, perlengkapan tidur, dan lain-lain. Lalu ada eksim. Penyakit eksim atau dermatitis adalah reaksi alergi pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi kemerahan, gatal, dan menjadi kering hingga rasa kebakar. Penyakit eksim atau dermatitis adalah reaksi alergi pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi kemerahan tersebut seperti gambar. Lalu ada kanker kulit. Kanker kulit adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan kulit. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit seperti munculnya benjolan, bercak, atau tai lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak normal. Kanker kulit disebabkan oleh perubahan atau mutasi genetik pada sel kulit. Penyebab perubahan itu sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diduga akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Sinar ultraviolet atau UV dari matahari dapat menjadi kerusakan pada kulit dan memicu pertumbuhan yang tidak normal pada sel kulit, dan kondisi ini berpotensi berkembang menjadi kanker. Cara kerja kulit yaitu rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan-rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui saraf otak. Oleh otak, rangsangan akan diolah, akibatnya kita akan merasakan suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Indra pada manusia yang keempat yaitu ada indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah atau menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Lidah juga membantu dalam tindakan berbicara. Permukaan atas lidah penuh dengan benjolan atau tonjolan papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk datar yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila berbentuk dataran, di bagian samping papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang. Ini ada bagian-bagian dari lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka
yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan prosteus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot yang pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut dengan papila. Terdapat tiga jenis papila yang seperti berikut ini. Yang pertama ada papila filiformis berbentuk seperti benang halus. Yang kedua adalah papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf P di belakang lidah. Yang ketiga ada papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Terdiri dari dua sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyongkong berfungsi untuk menepong. Bagian-bagian lidah, yaitu bagian depan lidah yang pertama untuk mengecap rasa manis, bagian pinggir lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim berfungsi mengubah yat tepung atau amilum menjadi yat gula. Letak kelenjar ludah yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga, kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Yang B ada kelainan dan penyakit pada lidah. Yang pertama adalah oral candidosis, merupakan infeksi tunggal pada mukosa oral yang disebabkan oleh Candida sp. Nah, spesies Candida yang paling banyak ditemukan di kavital oral adalah Candida albicans, baik di oral individu yang sehat maupun yang mengalami kandidiasis. Penyakit ini sering mengenai pasien dengan gangguan sistem imun, misalnya pasien diabetes mellitus, menjalani kemoterapi, atau mengonsumsi kortikosteroid. Gejalanya yaitu ludah akan tampak tertutup oleh lapisan putih yang dapat dikerok. Lalu selanjutnya ada atrophic glossitis. Lidah akan terlihat licin dan mengkilat baik bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebab yang paling sering terjadi adalah kekurangannya besi, jadi banyak ditemukan pada penderita anemia. Selanjutnya ada fisura tongue, yaitu celah atau cekungan pada permukaan lidah yang tampak seperti alur dan membuat lidah tampak pecah atau tidak rata. Lalu ada kanker lidah, adalah penyakit kanker yang tumbuh dan berasal dari jaringan lidah. Kondisi ini dapat ditandai dengan sariawan, munculnya becak-becak berwarna merah atau putih di lidah, dan sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh. Kanker lidah berkembang dari jaringan lidah yang mengalami kelainan dan tumbuh secara tidak normal. Kelainan ini bisa terjadi pada ujung lidah ataupun pangkal lidah. Cara kerja lidah, yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merasa ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan asa akan diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Indra yang kelima pada manusia yaitu indra pembau atau hidung. Indra penciuman adalah salah satu dari panca indra yang dimiliki manusia. Sebagian dari sistem indra manusia, indra penciuman berperan dalam mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan penciuman ini biasanya terganggu jika indra penciuman tidak terjaga dengan baik. Itu merupakan panca indra yang berfungsi sebagai indra pembau. Nah, indra pembau sebenarnya berupa kemoreseptor, yaitu lapisan lendir bagian yang berada di dalam permukaan hidung. Kemoreseptor terdapat dalam rongga hidung yang terbentuk dari tulang dan jaringan lunak di bagian depannya. Itu berperan penting ketika manusia bernafas sebagai organ pertama yang mengambil udara. Dalam hidung terdapat rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Jika tidak disaring dalam rongga hidung, maka partikel-partikel kotor yang bisa membahayakan kesehatan manusia itu bisa masuk. Ini merupakan anatomi dari hidung dan bagian-bagian hidung. Ada serabut saraf pembau, tulang hidung, lendir, serabut saraf otak, ada silia juga. Yang pertama itu ada lubang hidung. Lubang hidung adalah bagian
yang berfungsi untuk melindungi dari berbagai ancaman luar. Ini juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam rongga hidung dan berkaitan langsung dengan rongga hidung. Yang kedua, ada bulu hidung, merupakan rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung ini dapat menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke pernafasan selanjutnya. Yang ketiga, ada septum. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi dua bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung hingga bagian tenggorokan awal. Dinding septum dilapisi dengan lendir yang mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan serta mengatur suhu udara yang masuk. Lalu ada rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir dan silia. Rongga hidung dapat memiliki fungsi untuk meneruskan udara yang masuk ke tenggorokan dan dapat menjaga kelembapan pada suhu dan tekanan udara. Dalam bagian ini akan dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. Lalu yang kelima ada saraf hidung atau saraf olfaktori, yaitu satu dari 12 saraf kranial yang terhubung langsung dengan saraf otak. Saraf hidung ini merupakan saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf hidung menerima rangsangan berupa aroma yang dibawa, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Yang keenam ada sinus hidung. Sinus hidung adalah bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung yang strukturnya disebut sinus proporsional. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. Yang ketujuh ada tulang rawan hidung. Tulang rawan pada hidung merupakan bagian yang kuat namun elastis. Pembentukan bagian ujung hidung, tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan menentukan bentuk hidung. Lalu yang ke-8 ada silia, adalah bagian bulu hidung yang sangat halus dan berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk hidung. Yang ke-9 ada selaput lendir, yaitu bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus sehingga hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Yang ke-10 ada saluran hidung tenggorokan atau nasofaring. Nah, bagian belakang hidung merupakan saluran yang berkaitan dengan tenggorokan. Pada nasofaring terdapat tuba eustachius dan juga tonsil adenoid. Nasofaring berperan untuk mengatur tekanan udara oleh tuba eustachius dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid. Yang B ada kelainan dan penyakit pada hidung. Yang pertama, Angiofibroma juvenil adalah tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas yang mengandung pembuluh darah. Tumor ini paling sering ditemukan pada anak-anak laki-laki yang sedang mengalami masa puber. Gejala klinis pada pasien ini antara lain adanya riwayat epistaksis, hidung tersumbat, ingus kental, disertai gangguan penciuman dan rasa sakit kepala. Lalu ada rintis alergika. Rintis alergika adalah peradangan hidung karena alergi yang disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh gejala substansi asing ke dalam suatu tenggorokan. Gejala ini terjadi akibat menghirup sesuatu yang bersifat alergen seperti tubuh, bulu binatang, ataupun serbuk sari. Alergi juga dapat terjadi akibat konsumsi makanan tertentu. Lalu ada sinustis. Sinustis merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung, yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun. Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh virus atau alergi yang memicu sinus untuk menghasilkan lendir lebih banyak.
Lalu ada salesma dan influenza, merupakan infeksi pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas ataupun sakit persendian. Nah, salesma itu merupakan penyakit yang disebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Infeksi virus yang menyebabkan salesma biasanya merupakan virus yang tidak ganas, contohnya rhinovirus. Karena itu, penderita salesma bisa sembuh dengan sendirinya tanpa ada penanganan khusus. Gejala salesma pun lebih ringan bila dibandingkan oleh flu. Flu menginfeksi seorang karena virus influenza. Virus itu lebih berbahaya dan cenderung bersifat ganas. Selanjutnya ada anosmia, adalah gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Penyakit ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya cedera atau infeksi pada dasar kepala, keracunan timbal, kebanyakan merokok, atau tumor otak bagian depan. Untuk mengatasi gangguan ini harus diketahui dulu penyebabnya apa. Yang selanjutnya ada cara kerja hidung. Indera penciuman mendeteksi yang melepaskan molekul-molekul udara. Dia Yang ketiga ada cara kerja hidung. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfactory epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke olfactory bulb melalui saraf olfaktori. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak, kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang tercium oleh hidung kita? Apakah bau harumnya bau sate padang atau menyengatnya bau selokan? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.